Halo semuanya, nama saya Jonathan Soristahang dengan NIM 5243230006 dari kelas Teknik Elektro A 2024. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya untuk mata kuliah Signal Processing yang akan mengerjakan untuk modul PSD 2. Lanjut saja kita ke videonya. Oke, kita masuk ke modul yang ketiga, yaitu modul PSD. Di sini kita akan mengerjakan dari bab 1 hingga bab 5. Kita masuk saja untuk ke bab satunya, yaitu pratikum sinyal diskrit dan kontinu. Di sini kita masuk ke kegiatan pratikumnya. Pertama, jalankan dua program ini. Ini kedua program, amati hasilnya dan buatlah pembahasan pengertian sinyal kontinu dan sinyal diskrit serta jelaskan perbedaannya. Di sini kita masuk ke MATLAB-nya saja. Kita buat new script, copy. Di sini kita buat untuk prak 1A. Oke, lalu kita masukkan ke itu untuk yang kedua, prak 1B. Kedua namanya. Sarankan kita buat dia prak 1B. Oke, sarankan. Di sini kita akan menjalankan praktikum 1A, di mana bisa kita lihat untuk yang program pertama yang menampilkan sinyal kontinu, di mana variabelnya itu dinyatakan dengan T berupa secara kontinu dari 0 hingga 50 detik dengan interval kecil. Fungsi yang digunakan adalah fungsi sinus yang dikalikan dengan fungsi eksponensial menghasilkan gelombang sinus terhadap waktu terhadap T seperti ini. Lalu kita lihat untuk program yang 1B. Nah, di mana program 1B merupakan grafik yang merupakan sinyal diskrit. Variabel dinyatakan dengan n, di sini n, yang hanya memiliki nilai pada bilangan bulat tertentu. Di mana grafik ini menggunakan fungsi stem, juga bentuknya berupa batang atau titik-titik diskrit yang menunjukkan nilai sinyal hanya pada waktu tertentu saja. Dia di mana ada pada titik tertentu tidak memiliki nilai. Jadi dengan demikian perbedaan antara kedua grafik untuk yang 1A dan 1B, sinyal pada 1A itu berbentuk kontinu sehingga grafiknya berupa garis sinusoidal, sedangkan grafik 1B itu berbentuk diskrit sehingga grafiknya berupa batang. Baiklah, kita masuk ke kedua, yaitu sistem pembayaran pinjaman bank dimodelkan sebagai sistem waktu diskrit dengan persamaan beda sebagai berikut, di mana YN kurang 1 tambah A12 YN dikurang 1 sama dengan min XN, di mana A adalah bunga per tahun, XN adalah jumlah angsuran per bulan, dan YN adalah sisa pinjaman setelah bulan ke N. Untuk menentukan keluaran YN dapat dilakukan dengan perhitungan secara rekursif sebagai berikut. YN sama dengan 1 dikurang A12 YN dikurang 1 dikurang XN. Lalu kita harus menjalankan program di bawah ini.
Sedangkan program di bawah ini catatlah hasil pembahasannya jika jumlah pinjaman Y0 adalah 6.000, bunga per tahun 15%, dan pembayaran pengangsuran adalah 150. Oke, di sini kita tinggalkan. Copy, kita masuk saja ke MATLAB. Oke, kita masuk saja untuk 1C. Nah, kita ubah. Kita rangkan. Di sini kita akan merankan. Kita lihat di soalnya. Catatlah hasilnya jika jumlah pinjaman itu 6.000, bunga per tahun 12%, dan pembayaran angsuran per bulan 150. Jumlah pinjaman 6.000, bunga per tahun 15%. 12% berarti 15 per 100, maka dia di 0,15. Lalu pembayaran per bulan itu 150. Jadi di sini kita bisa melihat untuk sisa pinjamannya dari pembayaran pertama hingga pembayaran ke 36, dari 5.925 sampai ke 2.616,3. Lalu di sini juga kita disuruh bandingkan bilang angsuran per bulannya itu 300. Maka di sini kita akan merankan. Jika dia tetap jumlah pinjamannya di 6.000, bunga per tahun itu 0,15, dan angsuran itu di 300. Maka di sini bisa kita lihat untuk jumlah sisa pinjaman pembayarannya itu dari 1 hingga di 24, dimana dia di 24 kali pembayaran dia sudah lunas, dibandingkan dengan di pembayaran bulan yang di 150 dia di 32 masih memiliki sisa pembayaran harus dilakukan. Sedangkan untuk yang di 300 dia sudah habis di pembayaran ke 24. Jadi yang bisa kita bandingkan itu, jika pembayaran bulanan kecil maka pengurangan pinjaman setiap bulan juga kecil, sehingga waktu yang dibutuhkan lebih lama untuk melunasi pinjaman. Sebaliknya jika bulanan lebih besar seperti yang di 300, maka sisa pinjaman akan berkurang lebih cepat, sehingga pinjaman dapat dilunasi dalam waktu yang lebih singkat, yaitu di pembayaran ke 24. Dengan demikian, semakin besar pembayaran bulanan, maka semakin cepat pinjaman dapat dilunasi. Oke, ini kita lihat. Kita masuk yang soal 3. Jalankan program berikut ini pencerminan sinyal. Amati hasilnya dan berikan pembahasan dari hasil pencerminan sinyal. Kita masukkan. Kita masuk ke new. Kita masuk ke yang B. Di sini kita rubah. Lalu di sini nilai X-nya itu kita isi dengan nilai NIM kita.
kosong. Lalu kita runkan. Jadi di sini terdapat dua bentuk grafik. Jadi untuk program metode ini melakukan operasi pencerminan sinyal atau sinyal folding. Pencerminan sinyal dilakukan dengan mengganti indeks waktunya saja menjadi min n. Secara matematis operasi ini dituliskan dengan x min n. Operasi menyebabkan posisi sinyal pada sumbu waktu terbalik terhadap titik 0. Jadi perbedaan di sini saja. Operasi ini menyebabkan posisi sinyal pada sinyal asli itu tercerminkan dari sinyal asli. Sini. Amplitudo sinyalnya tetap sama, tetapi urutan waktunya saja yang terbalik. Soal yang keempat. Diberikan sinyal awal X1 sama dengan 123. Kemudian tentukan gambar grafik dari pergeseran X2 sama dengan Xn n min 5. Jalankan program di bawah ini. Di sini bisa kita copy. Kita masukkan new. Kita paste. Oke, di sini kita akan merankannya. Jadi di sini kita bisa melihat ada dua buah grafik. Jadi yang di sini kita kan pada satu ini dia menjelaskan operasi dasar itu pergeseran sinyal. Dia bergeser terhadap sumbu waktu. Secara matematis pergeseran sinyal dinyatakan sebagai x n dikurang k. Jika k nilai positif, maka sinyal akan bergeser ke kanan. Jika negatif, maka sinyal akan bergeser ke kiri. Pada praktek 1 ini, sinyal 1 digeser sehingga menghasilkan sinyal baru X2. Pergeseran ini menyebabkan nilai muncul pada indeks waktu yang lebih besar dibandingkan sinyal awal. Di sini kita bisa lihat dia itu bergeser ke kiri sebesar 5. Terlihat dimana dia di sini sinyal aslinya, lalu dia dilakukan pergeseran sehingga dia dimulai dari sini. Dia bergeser sebesar 5 waktu ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berikutlah bentuk perbandingan sinyal X1 dengan X2. Lalu di sini ditanya parameter E terhadap grafik. Jadi parameter E itu yang ada di sini. Itu digunakan untuk menentukan warna grafik, yaitu warna merah. Tujuannya agar grafik sinyal pergeseran dapat dibedakan dengan grafik sinyal asli. Di sini. Lalu kita masuk ke soal yang kelima. Geserlah sinyal X1 berikut di dalam bentuk X2 sama dengan X1 N dikurang 6. Di sini kita terdapat ada 3 buah persamaan sinyal. Jadi untuk soal yang kelima ini sama seperti soal keempat, di mana dia hanya bergeser 6 ke kanan. Lalu di sini untuk pembuktiannya bisa kita lakukan untuk di MATLAB. Di
di sini kita sudah mendapatkan itunya. Kita bisa buat di 5A, dimana dia bergeser ke kanan. Itu untuk yang 5A. Lalu di sini juga kita bisa lihat dan B. Dimana dia juga sama, bergeser kanan sebesar 6 buah. Dia memiliki amplitude yang sama, jadi dia itu delay. Lalu untuk yang C, tekan dia juga sama seperti yang sebelumnya, nilainya tetap sama, amplitudenya sama, cuman di titik mulainya aja dia berbeda. Dia bergeser sebesar 6 buah karena dia X N min 6. Baiklah, kita masuk ke untuk yang di praktikum 2, pemrosesan sinyal suara. Kita masuk ke kegiatan praktikum 1. Jalankan program berikut untuk proses merekam dan menyimpan suara dengan mengucapkan kata satu sebanyak 1 kali ucapan. Setelah kita akan copy. Kita masuk ke MATLAB, kita buat new script. Ini kita paste untuk itunya, lalu kita akan terangkan 1. Jadi di sini untuk penjelasan pada programnya, di sini sudah terekam sinyalnya. Pada program ini proses perekaman sinyal suara menggunakan fungsi dari auto recorder dengan mengonversi sinyal analog menjadi digital. Jadi setelah disimpan dia akan dalam variabel Y dan dia ditampilkan dalam bentuk grafik seperti tadi. Lalu disimpan dalam bentuk file WAV. Ini dia. Dengan durasi rekaman itu 2 detik dengan resolusi 16 bit sesuai dengan program yang ada. Lalu kita juga disuruh untuk rekaman suaranya 1 diulang 5 kali, 2 dan 3 5 kali untuk perbandingan variasi amplitude dan pola gelombang antar ucapan. 1 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 Dimana dia ada gelombang amplitudenya berbeda-beda sesuai dengan siapa kuat kita berbicara dengan dia. Ada juga pola gelombang itu bersama. Jadi untuk program ini menunjukkan bahwa suara manusia dapat direpresentasi sebagai sinyal digital dan divisualisasi dalam bentuk gelombang seperti yang tadi. Lalu kita masuk ke untuk yang kedua, jalankan program berikut untuk menunjukkan
file WAV. Oke, di sini kita akan copy. Dia untuk memutar file WAV dari yang sebelumnya. Bisa kita clearkan. Tekan di 2B. Lalu 3. Jadi dia untuk yang kedua ini dia menggunakan fungsi audio read itu untuk membaca file audio tadi yang terakhir 1 WAV. Terus sound Y FS untuk memutar suara, dan plot Y itu menampilkan sinyalnya. Putar sekali lagi. Lalu 3. Sinyal yang ditampilkan merupakan representasi amplitudo terhadap waktu. Dari grafik tersebut dapat diamati pola gelombang suara dan perbedaan intensitas karena keras lemah suara. Jadi untuk pertemuan kedua ini, bahwa sinyal dapat disimpan dan diproses kembali tanpa kehilangan informasi utama. Mari kita lihat, ini kita tekan dulu. So, yang ketiga, bola program menggunakan fungsi min, std, dan sum untuk menghitung rata standar deviasi dan energi total sinyal yang telah direkam. Oke, kita masuk ke MATLAB-nya saja, di mana kita akan membuat programnya. Kita sarankan untuk buat track 3B. Dimana dia di sini sudah kita mendapatkan rata-ratanya itu untuk rata-rata amplitudo sinyal di sekitar 5,35. Ini error karena dia tidak sesuai dengan digit dari MATLAB. Lalu standar deviasi, jadi itu dia melihat tingkat variasi atau penyebaran sinyal. Semakin besar nilai standar deviasinya, maka sinyal lebih fluktuatif. Lalu energi itu menunjukkan kekuatan atau intensitas sinyal. Jadi di sini dia tetap menggunakan fungsi audio read itu untuk mengambil kembali data audio dari file suara yang kita rekam tadi. Kita masuk ke praktikum 3, pencuplikan dan pengaliasan sinyal kontinu. Di sini kita masuk kepada kegiatan praktikumnya. Yang pertama, jalankan program di bawah ini. Baru kita amati hasilnya dan berikan pembahasan berdasarkan frekuensi pencuplikan, titik pencuplikan, dan sinyal waktu berjalan. So, new script. Peace. Saran praktikum 3A. Oke, baik, tarangan. Jadi di sini kita bisa lihat frekuensi sampling sebesar 8000 Hz, jauh lebih besar dibandingkan frekuensi sinyal yaitu 1000 Hz. Sehingga memenuhi teorema Nyquist, di mana Fs lebih besar sama dengan 2F. Akibatnya, sinyal-sinyal yang dihasilkan terlihat halus dan sesuai dengan bentuk aslinya. Bisa lihat. Jumlah titik sampling atau NS itu 512.
cukup banyak sehingga grafik tampak rapat dan detail. Di sini bisa lihat, wah, grafiknya itu terlihat rapat sekali dan detail. Dimana waktu total sinyal itu adalah titik sampling dibagi frekuensi samplingnya, yaitu 512 dibagi 8000, yaitu 0,064 detik. Jadi di sini sinyal berhasil direpresentasikan dengan baik tanpa distorsi karena sampling sudah sesuai. Lalu kita masuk ke yang kedua, ulangi percobaan pada nomor 1 dengan merubah fs sama dengan 4000 Hz dan frekuensinya itu 12.000. Amati hasilnya diberikan berdasarkan bentuk sinyal, bandingkan dengan bentuk sinyal percobaan nomor 1. Ini di sini kita tinggal rubah di f-nya itu di 12.000 dan itunya 4000. Setelah kita rubah, akan kita runkan percobaannya. Maka bisa kita lihat, karena frekuensi sampling lebih kecil dari 2 kali frekuensi hasilnya, yaitu 4000 lebih kecil daripada 2 dikali 12.000, sehingga tidak memenuhi syarat Nyquist. Akibatnya terjadi aliasing atau sinyal yang ditampilkan menjadi tidak sesuai dengan sinyal asli dan tampak frekuensi yang lebih rendah. Jadi perbandingan itu untuk percobaan 1 itu sinyalnya normal, sedangkan percobaan 2 sinyal rusak atau menyimpang. Aliasing terjadi karena frekuensi sampling terlalu rendah. Masuk ke soal yang ketiga. Jalankan program di bawah ini. Amati hasilnya, diberikan penjelasan tentang pengaliasan dari gambar tersebut. Di sini kita akan memasukkan buat new script, paste, ini bisa kami window-nya kita clearkan. Kalau kita runkan, kita masukkan berarti 3B buat praktikum 3B, save. Di sini kita bisa lihat ada 2 sinyal. Yang satu dengan frekuensi 1/8, dimana dia melakukan satu gelombang penuh itu di 8 detik, sedangkan yang satu lagi dia dengan frekuensi min 7/8. Secara teori sinyal diskrit memiliki sifat periodik sehingga kedua sinyal tersebut menghasilkan bentuk yang sama setelah sampling. Pada grafik, kurva merah dan hijau berhimpit. Fenomena ini menunjukkan aliasing di mana 2 frekuensi berbeda menghasilkan sinyal diskrit yang identik. Namun perbedaannya hanya di frekuensinya saja. Kita masuk ke percobaan 4. Menjalankan program di bawah ini untuk melakukan proses sampling sinyal kontinu berdasarkan TS. Amati hasilnya dan lakukan pembahasan tentang sampling sinyal kontinu berdasarkan grafik tersebut. Kita masukkan kepada MATLAB. New script.
tekankan buat 3C. Sampling dilakukan menggunakan periode sampling di mana TS sama dengan 0,1 dan fs sama dengan 10 Hz. Karena fs lebih besar sama dengan 2F yaitu 4, maka sampling memenuhi syarat Nyquist. Pada grafik garis merah itu sinyal kontinu. Di sini sinyal kontinu ya. Dan titik batang adalah hasil sampling, di mana ini ada beberapa 1 2 3 4 sini. Kesimpulannya, sampling TS menghasilkan representasi sinyal yang masih baik karena memenuhi Nyquist. Kita masuk ke berikutnya. Yaitu kelima. Jalankan program di bawah ini untuk melakukan proses sampling sinyal kontinu menggunakan fs. Amati hasilnya dibandingkan dengan sinyal sampling menggunakan TS. Berikan pembahasan berdasarkan perbedaannya. Jadi kita akan membandingkannya dengan yang menggunakan TS yang sebelumnya. Kita buat baru. Lab kita buat new case. Ini bisa kita clearkan dulu. Taran 4D. Di sini ada frekuensi sampling di mana fs itu 30 Hz. Itu lebih besar daripada dua frekuensi itu 6. Sehingga sampling sangat baik. Grafik menunjukkan itu titik sampling lebih rapat dibanding yang sebelumnya. Dia itu lebih rapat. Sinyal diskrit lebih mendekati sinyal kontinu. Jadi perbandingannya yang ini dengan yang sebelumnya, itu lebih rapat dibandingkan yang percobaan 3C. Jadi dari sini bisa dia untuk yang menggunakan fs itu lebih rapat dan lebih mendekati dibandingkan menggunakan TS dan lebih akurat. Jadi kesimpulannya itu semakin besar frekuensi sampling, semakin baik representasi sinyalnya. Baiklah, kita masuk kepada kegiatan praktikumnya. Yang pertama, tulislah fungsi DIFST pada MATLAB. Itu sudah tertera fungsinya. Lalu kita masukkan pada MATLAB-nya. Di sini sudah kita masukkan fungsinya. Lalu yang kedua, suatu sinyal X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 1, dan Xn sama dengan 0 untuk semua nilai N yang lain. Dan pada endpoint DFT sama dengan 4. Tentukan DFT dalam bentuk rektangular atau K. Jalankan program berikut dan amati hasilnya serta buktikan perbandingan analitik manual. Sini kita tentukan. Kita masuk ke sini. Kita beri nama praktek 4A. Dari sini kita mendapatkan hasil DFT-nya itu di sini. Untuk rumus dasarnya itu DFT itu sama dengan X untuk K adalah sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai N kurang 1 X N dikali E pangkat min J 2pi per N K dikali N. Di sini sudah kita dapatkan jika Xn nya sama dengan
1, 2, 2, 1 dan nilai n-nya itu ada 4. Kita menghitung nilai DFT satu persatu. Untuk x0 berarti nilai k-nya adalah 0. Di sini bisa kita lihat 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1 adalah 6. Lalu untuk k sama dengan 1, dia itu di min 1 dikurang J. Lalu untuk k sama dengan 2, di sini kita bisa melihat dia itu hasilnya 0. Lalu untuk k-nya itu 3, hasilnya itu min 1 tambah J. Jadi hasil finalnya itu ada 4, 6, min 1, min J, 0, dan min 1 tambah J. Sesuai dengan MATLAB di sini. Sesuai dia. Lalu kita masuk ke berikutnya. Kita masuk untuk yang soal ketiga. Tentukan DFT dalam bentuk rektangular dengan endpoint DFT 4 dari sinyal-sinyal berikut, yang semua bernilai 0 untuk n lebih kecil dari 0 dan n lebih besar dari 4. Di sini kita masuk kepada MATLAB-nya. Kita buat baru. Lalu kita paste pada sini. Lalu kita runkan. Kita buat nomor 3. Jadi di sini dia langsung keluar hasilnya. Ini sudah kita cari sebelumnya. Dia hasilnya sesuai dengan yang di MATLAB. Lalu kita masuk untuk yang soal 4. Tulislah fungsi IDIFST berikut pada MATLAB. Maka kita buat new script, kita paste. Ini bisa kita clearkan. Lalu kita runkan. Kita masuk IDISFT. Lalu kita masuk ke berikutnya. Tentukan inverse DFT n dari k dalam bentuk rektangular berikut. Jalankan program berikut serta berikan dengan perhitungan analitik secara manual. Di sini kita masukkan kepada sini. Kita buat. Kita runkan. Tik 2B. Di sini kita bisa melihat hasilnya itu 1, lalu 2, dan 1. Kita lihat untuk pembuktian analitiknya. Untuk N0 itu 1, N1 itu 2, dan 1. Sesuai dengan di MATLAB. Lalu kita masuk ke berikutnya. Dari soal pada nomor 3, tentukan inverse DTF dan amati hasilnya secara berikan penjelasannya. Di sini kita masukkan, kita paste, kita tekan. Soal nomor 6. Jadi di sini dapat ini. Dari hasil yang kita amati, itu untuk IDTF dari DTF itu kembali sama dengan itu X. Jadi itu dia kembali ke seperti fungsi normalnya. Seperti ini. Dia benar-benar min 1, 1, 1,
1. Begitu juga berikutnya. Min 1, 0, 2. Lalu 1, 1, 1. Dan terakhir 1, 1, 1. Sama. Dimana hasilnya sesuai. Kembali lagi seperti bentuk normalnya. Oke, kita masuk ke yang ketujuh. Jalankan program berikut untuk menentukan FFT dari suatu sinyal XK sama dengan 0,8 pangkat K UK dengan N sama dengan 32. Amati hasilnya dan berikan pembahasan. Kita copy, kita masukkan ke dalam MATLAB-nya. Kita copy, cut, masuk ke dalam MATLAB-nya, kita buat script, paste, kita run, masukkan praktikum 4C. Jadi di sini terdapat dua buah figur atau gambar. Mana gambar yang pertama adalah gambar magnitudo untuk FFT sesuai dengan persamaannya. Di mana nilai terbesar itu ada di K bernilai 0. Itu nilai besarnya. Lalu dia menurun, kemudian naik lagi di ujung, di mana dia berbentuk simetris. Ini adalah sinyal eksponensial menurun. Kita lihat lagi. Dari sini magnitudo FFT menunjukkan bahwa energi sinyal terkonsentrasi pada frekuensi rendah, ditandai dengan nilai terbesar pada K sama dengan 0. Di sini dia nilai tertingginya. Lalu kita masuk untuk gambar yang kedua. Jadi ini adalah gambar grafik untuk fasenya di fase FFT, dimana nilainya itu dari negatif untuk yang K sama dengan 0 atau K sama dengan 1. Bentuknya itu garis miring, dia linear phase. Fase menunjukkan pergeseran waktu. Karena sinyal tidak simetris maka terjadi perubahan fase. Grafik fase ini menunjukkan perubahan sudut fase terhadap frekuensi. Bentuk linear menunjukkan adanya pergeseran waktu pada sinyal. Sini deh, dia bergeser. Kita masuk yang berikutnya. Untuk menentukan inverse FFT dengan fungsi IFFT, tambahkan program berikut pada praktikum 4C. Jadi kita masuk MATLAB-nya, lalu kita tambahi di sini, kita runkan. Jadi pada gambar ketiga ini terlihat bahwa sinyal yang keluar pada gambar ketiga ini sama dengan sinyal awal, yaitu sinyal eksponensial menurun. Jadi sini membuktikan bahwa FFT dan IFFT merupakan pasangan transformasi yang saling berkebalikan. Baik, kita masuk ke praktikum 5, tapis analog dan digital. Kita masuk saja untuk langsung ke kegiatan praktikumnya. Kita masuk kepada kegiatan praktikumnya. Beberapa contoh untuk petapis analog dan bentuk fungsi alias sebagai berikut. Dia ada 3. Yang A, H1 untuk S, ada itu H2 untuk S, dan H3 untuk S. Tuliskan program berikut untuk menentukan jenis pentapis LPH Tuliskan program berikut untuk menentukan jenis pentapis LPF, HPF, atau BPF, serta untuk menentukan frekuensi kritis. Dari sini sudah ada codingannya. Amati hasil, tentukan figur mana yang merupakan jenis pentapis LPF, HPF, maupun BPF.
Berikan penjelasan pengertian masing-masing jenis pentapis. Kita masuk saja ke MATLAB-nya. Masuk kepada MATLAB-nya, kita paste saran, kita buat. Maka di sini akan muncul 3 gambar. Jadi untuk yang gambar pertama, untuk H1S, ini merupakan grafik yang menunjukkan nilai tinggi di frekuensi rendah, di 0. Dan perlahan turun saat frekuensi naik. Ini adalah LPF atau low pass filter. Fungsinya untuk meloloskan sinyal di frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Lalu untuk yang gambar kedua, H2S, grafik menunjukkan nilai rendah di frekuensi rendah dan naik secara drastis saat frekuensi membesar. Ini adalah HPF atau high pass filter. Fungsinya untuk meloloskan frekuensi tinggi dan memblokir frekuensi rendah. Untuk yang gambar ketiga, grafik membentuk gundukan atau bukit di sini. Nilai rendah di frekuensi yang sangat rendah dan di frekuensi yang sangat tinggi. Di nilai rendahnya di rendah dan tinggi. Namun tinggi di rentang tengah. Ini adalah BPF atau band pass filter. Fungsinya untuk meloloskan rentang frekuensi tertentu saja. Lalu kita masuk ke nomor 2, buatlah program untuk menentukan jenis pentapis frekuensi kritis dari pentapis analog dengan fungsi alias sebagai berikut. Jadi kita langsung saja. Di sini sudah kita copy untuk programnya. Kita buat soal 2. Di sini dia ada 3 grafik lagi sesuai dengan soalnya, itu ada A, B, dan C. Dimana untuk yang 2A menghasilkan grafik naik lalu stabil dan turun di frekuensi tertentu karena ada komponen S pangkat 2 tambah 2S di pembilang, maka ini cenderung bersifat HPF atau band stop, tergantung pada rentang frekuensinya saja. Sebelum bisa kita tentukan secara pasti. Lalu untuk 2B memiliki karakteristik LPF karena nilai konstanta domain di frekuensi rendah. Itu nilai tingginya di frekuensi rendah. Lalu untuk 2C, karakteristik LPF yang sangat kuat karena pembilangnya hanya berupa konstanta, sehingga magnitudo akan terus mengecil sering bertambahnya frekuensi. Di mana dia semakin tinggi frekuensi maka dia akan semakin kecil. Ini bisa kita close. Terus yang ketiga, beberapa contoh pentapis digital dengan bentuk fungsi alih HZ sebagai berikut. Tulislah program berikut untuk menentukan jenis pentapis LPF, HPF, atau BPF, serta untuk menentukan frekuensi kritis. Ini bisa kita copy. Kita masuk kepada MATLAB-nya. Kita masuk di new script. Kita runkan. B. Dari sini kembali lagi ada 3 jenis grafik. Yang pertama untuk H1Z, grafik tinggi di sisi kiri atau di frekuensi rendah lalu turun ke kanan. Ini seperti biasa, dia itu di frekuensi tingginya dia nilai yang sangat rendah. Ini adalah LPF atau low pass filter. Untuk yang berikutnya H2Z, grafik rendah di kiri dan naik ke kanan. Ini kembalikan dari yang atas.
itu adalah HPS atau high pass filter. Untuk yang H3Z dia itu membentuk bukit di tengah rentang. Ini adalah BPF, dia untuk menyaring untuk di frekuensi tertentu saja. Kita close. Kita masuk ke soal berikutnya. Buatlah program untuk menentukan jenis pentapis frekuensi kritis dari pentapis analog dengan fungsi AZ berikut. Di sini kita sudah mendapatkan fungsinya. Kita paste. Sarankan kita buat di soal 4. Di sini terdapat 3 buah grafik. Yang pertama respon 4A, di mana respon frekuensinya itu menunjukkan karakteristik LPF, di mana dia meloloskan hanya untuk di frekuensi rendah. Untuk yang 4B, karena pembilangnya itu 1 dikurang Z pangkat min 1, filter ini akan bernilai 0 saat Z sama dengan 1, frekuensi 0. Ini adalah karakteristik dari HPF. Lalu yang 4C itu dengan penyebut memiliki koefisien tinggi, ini akan membentuk resonansi pada frekuensi tertentu. Dia itu berfungsi sebagai PPF atau resonator, di mana dia memiliki bentuk bukit. Lalu kita masuk ke yang berikutnya. Jalankan program di bawah ini untuk melakukan pentapisan LPF pada sinyal suara. Di sini kita tinggal paste kodenya buat di prak 5C. Jadi program ini memotong semua frekuensi di atas 500 Hz. Hasilnya di sini dia hasilnya. Pada grafik FFT bagian kanan atau frekuensi tinggi akan menjadi 0. Jalankan program bawah ini untuk melakukan pentapisan HPF pada sinyal suara. Kita masuk ke MATLAB-nya, paste, sarankan buat di praktikum 4D. Hasilnya, grafik FFT hanya menyisakan bagian frekuensi tinggi. Secara audio, suara akan terdengar sangat cempreng, tipis, dan kehilangan baut suaranya. Lalu kita masuk ke nomor 7, jalankan program bawah ini untuk melakukan pentapisan BPF pada sinyal suara. Kita masuk pada MATLAB-nya. Prak 5E. Program hanya mengambil frekuensi di antara 400 Hz sampai 2000 Hz. Hasil inilah tentang frekuensi vokal manusia pada umumnya. Suara akan terdengar jelas namun terbatas seperti suara radio. Di sini kita masuk ke nomor 8. Cara LPF, HPF, dan BPF pada sinyal suara yang telah direkam dengan kata 2 dan 3. Masuk ke MATLAB. Di sini kita sudah ada menyediakan file suara untuk kata 2 dan kata 3. Di sini kita masuk kepada itu new script, kita paste, kita masuk, kita run soal 8. Jadi di sini ada dia di 2 gambar. Yang pertama untuk sinyal untuk yang file 2 WAV dan yang
satu lagi yang 3 watt. Jadi kita analisis kata 2 dari kata yang 2. Untuk yang LPF-nya dulu. Dia grafik spektrumnya hanya menyisakan bagian kiri. Bentuk gelombang waktu menjadi lebih mulus karena lonjakan tajam dibuang. Dibandingkan dengan yang 3, menjadi sangat tidak jelas, hanya terdengar suara rendah tanpa artikulasi yang jelas. Lalu untuk yang HPF, yang bawahnya, untuk grafik spektrum hanya menyisakan bagian kanan. Bentuk gelombang waktu terlihat sangat tipis dan rapat. Sendiri sangat tipis dan rapat. Untuk kata 2 semua berhilang dan terdengar desis. Namun untuk yang ketiga terdengar cempreng dan tajam. Justru terdengar menonjol karena ada di daerah frekuensi tinggi. Lalu yang terakhir itu BPF atau band pass filter. Grafik spektrum hanya menyisakan bagian tengah antara 400 hingga 2000. Hasil suara terdengar seperti telepon atau radio. Ini adalah frekuensi standar manusia. Begitu juga yang untuk file yang 3 watt. Modul. Sekianlah penjelasan saya untuk modul PSD2 dari bab 1 hingga bab 5. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan atau penyampaian saya. Terima kasih.